Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat adik-adik semuanya dan buat teman-teman. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita minggu ke-6 yaitu dengan materi komunikasi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Pada minggu sebelumnya kita sudah bicara panjang lebar bagaimana konsep dari sebuah kewirausahaan, lalu ada juga manajemen penyelesaian resiko. Tepatnya pada minggu kemarin kita melihat apa itu resiko, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan dan menghadapi resiko serta manajemen resiko itu seperti apa. Baik, pada hari ini kita akan lihat seperti apa peran dari komunikasi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Baik, jadi keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi itu akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat di dalam kegiatan komunikasi tersebut. Jadi seperti itu. Sebagaimana yang sudah kita lihat selama ini, bahwa komunikasi sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu kegiatan kewirausahaan. Coba Anda bayangkan ketika Anda mau menawarkan sebuah produk kepada orang lain, lalu Anda menjelaskannya dengan komunikasi yang kurang baik. Dalam tanda kutip komunikasi yang kurang menarik ya. Atau dibalikkan keadaannya ketika ada seseorang yang menawarkan sebuah produk kepada kita, lalu orang tersebut menjelaskan produknya dan menawarkan produknya kepada kita, ya dalam tanda kutip kurang menarik gitu. Apa yang akan terjadi? Justru jangankan kita sebagai customer tertarik untuk katakanlah membeli produk tersebut, bahkan sangat sering kita bosan mendengarkannya ya, dan kita cenderung untuk menyelesaikan pembicaraan dan ya sudah seperti itu saja. Tetapi ketika seorang penjual itu, seorang sales itu misalkan menjelaskan produknya dengan baik kepada kita, dengan baik dalam artian tidak hanya dapat menjelaskan produknya dengan baik, tetapi juga dengan baik itu dalam tanda kutip tepat sasaran, targetnya tepat, lalu intinya membuat kita pendengar ini tertarik ya. Tertarik itu ya saya yakin kita semua bisa mengartikannya seperti apa. Intinya kita setelah dijelaskan oleh seseorang itu, seorang sales itu kepada kita, kita menjadi tertarik untuk mendapatkan atau untuk memperoleh produk mereka. Nah, itu yang artinya komunikasi yang dijalankan oleh mereka kepada kita itu berhasil. Bicara di dalam ruang lingkup yang lebih besar, katakanlah sebuah perusahaan. Nah, ini tadi kita jelaskan di sini bahwa keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kebersamaan dan sepemahaman antara orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan komunikasi tersebut. Artinya, walaupun di sini terdapat perbedaan, perbedaan yang ada di sini hanyalah perbedaan yang bersifat membangun, bukanlah perbedaan yang menjatuhkan ya, perbedaan yang membuat kita gagal untuk memasarkan produk kita, perbedaan yang membuat kita gagal untuk maju. Itu perbedaan yang seperti itu harus segera disingkirkan, dieliminasi. Nah, yang kita harapkan adalah perbedaan-perbedaan yang bersifat membangun tentunya.
Artinya apa? Artinya semua orang di dalam perusahaan itu harus sepemahaman sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Jadi kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku komunikasi, dan situasi, tempat dan waktu komunikasi. Nah, ini penting. Kenapa? Ternyata walaupun kadang-kadang adanya terdapat perbedaan pemahaman, akan bisa terjadi kesamaan pemahaman apabila itu apabila kita dapat menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan dengan baik, dengan jelas, lalu cara penyampaian pesan juga pada tempatnya ya, dan pada waktu yang tepat, serta perilaku komunikasi yang baik ya. Perilaku komunikasi ini dalam tanda kutip adalah bagaimana etika kita berkomunikasi. Ketika Anda menjalankan sebuah kegiatan kewirausahaan, Anda harus artinya tidak seandainya Anda adalah seorang leader, Anda tidak di dalam tanda kutip bukanlah seorang yang hanya memerintah saja, melainkan Anda juga harus mampu berbuat dan juga mampu memotivasi. Nah, artinya apa? Artinya perilaku komunikasi itu sangat penting. Selain menempatkan komunikasi itu pada tempatnya. Jadi ada situasi yang tepat dan ada waktu yang tepat. Misalkan kita dalam keadaan perusahaan kita atau kegiatan kewirausahaan kita misalnya dalam keadaan memerlukan perbaikan di berbagai hal misalnya. Sementara ketika itu Anda mengkomunikasikan tentang keuntungan misalnya. Ya, itu kurang tepat ya. Melainkan pada waktu itu kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Artinya ada tempatnya dan ada waktu yang pas serta berperilaku komunikasi yang baik seperti yang kita jelaskan tadi. Komunikasi organisasi biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi. Nah, ini ada lisan, tertulis, dan tayangan yang memungkinkan terjadinya penyerapan informasi dengan lebih mudah dan jelas. Artinya apa? Komunikasi yang kita berikan itu adalah untuk menjelaskan suatu hal tentang kegiatan kewirausahaan kita yang ya hanya yang diperlukan saja. Artinya kita tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urangi, artinya kita menjelaskan apa adanya saja. Jadi seperti itu. Bentar. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, komunikasi baik lisan, baik tulisan, baik tayangan berupa. Tayangan ini dapat berupa misalnya video, dapat juga berupa poster, dan lain sebagainya. Intinya informasi yang diberikan itu haruslah informasi yang jelas dan sehingga mudah untuk diserap oleh pembaca. Jadi di sini diperlihatkan bahwa hasil studi tentang perilaku bisnis di kalangan eksekutif menunjukkan fakta bahwa kemampuan komunikasi merupakan unsur utama atau unsur pokok di antara berbagai faktor personal yang diperlukan untuk mempromosikan manajemen organisasi untuk mengatasi konflik manajemen. Nah, jadi ini adalah hasil studi di kalangan bisnis. Sebetulnya tidak hanya hasil studi ya, kita sebagai orang awam juga dapat merasakan betapa pentingnya peranan dari komunikasi dalam suatu bisnis atau di dalam suatu kegiatan kewirausahaan.
Misalnya, yang paling mudah, kita pasti malas misalnya ada kedai, anggaplah kedai fotokopi misalnya, ada 2 buah tempat fotokopi, lalu tempat fotokopi ini orangnya agak cuek, sementara fotokopi yang satu lagi orangnya ramah, pasti kita akan lebih, suka di tempat yang ramah dan kita akan lebih ingin melakukan kegiatan fotokopi di tempat itu ya, dibandingkan dengan tempat yang orangnya cuek misal, suka marah apalagi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi efektivitas komunikasi bisnis seperti halnya jenis komunikasi lainnya ditentukan oleh beberapa hal. Jadi kita lihat apa yang pertama. Yang pertama, efektivitas komunikasi bisnis itu dipengaruhi oleh persepsi keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi, nah, rank coverage, performansi biaya misalnya. Nah, intinya apa? Intinya bagaimana sih persepsi keberhasilan teknologi informasi yang kita gunakan serta komunikasinya seperti apa yang kita gunakan. Sudahkah kita memanfaatkan teknologi yang ada? Misalnya saat ini kita punya kegiatan kewirausahaan, misalnya memasarkan suatu produk, apakah sudah kita manfaatkan media-media sosial yang ada dan teknologi lain yang ada, misalnya, nah, itu pentingnya. Nah, lalu tujuan dari komunikasi dalam bisnis, tujuannya adalah memberikan informasi. Komunikasi ada memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain, memberi persuasi tujuan. Nah, kedua, komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, jadi dari tujuan ini dapat kita lihat ada tujuan pertama adalah komunikasi bisnis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis. Ini maksudnya adalah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis kita atau kegiatan kewirausahaan kita. Kemudian memberikan persuasi, tujuan kedua, komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ini juga sangat bermanfaat ketika kita melakukan kolaborasi bisnis atau kerjasama dengan pihak lain atau perusahaan lainnya. Melakukan kolaborasi, tujuan ketiga adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang dengan orang lain. Ini yang kita sampaikan tadi, komunikasi juga sangat penting ketika kita melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis baik antar perorangan maupun dengan pihak lain atau pihak perusahaan lainnya. Selanjutnya ada umpan balik dan bentuk-bentuknya. Jadi manfaat eksternal komunikasi bisnis dengan pihak ketiga yang efektif membawa dampak positif dalam keberhasilan usaha bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, ini yang jadi feedback-nya ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama ya. Artinya apa? Bahasa mudahnya untuk mendapatkan nama, untuk memperoleh image positif dari customer atau dari masyarakat itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, kenapa kita perlu membinanya hari demi hari, waktu demi waktu sehingga kepercayaan itu muncul ya. Kenapa? Karena kalau sudah ada image positif atau sudah ada mendapat market trust, kepercayaan pasar, maka ya kegiatan kewirausahaan kita itu akan berjalan dengan sangat mudah dan sangat lancar. Kenapa? Karena orang-orang sudah tahu, misalnya seperti yang kita contohkan tadi, sebuah usaha fotokopi yang pekerjanya di sana ramah, maka ya masyarakat akan lama kelamaan akan tahu
mahasiswa di sekitar ruang lingkup itu akan tahu, dan sehingga tempat yang tadinya orangnya kurang ramah ya akan sedikit dijauhi oleh orang-orang yang melakukan kegiatan fotokopi misalnya seperti itu. Jadi itu komunikasi sangat penting dan sangat berperan di dalam kegiatan bisnis. Nah, jadi manfaat internal kemampuan komunikasi secara efektif menunjang karir eksekutif perusahaan. Nah, ini manfaatnya manfaat internal ya, bukan manfaat untuk berhubungan dengan customer ya. Jadi manfaat internalnya adalah membangun karir eksekutif perusahaan. Karir eksekutif ini maksudnya adalah ya karir perusahaan kita di tengah-tengah perusahaan lain. Artinya nanti perusahaan-perusahaan lain atau entrepreneur-entrepreneur lain, kalau kita bicara secara entrepreneurship mandiri, kita akan punya jati diri sendiri di kalangan teman-teman entrepreneur yang lain. Artinya apa? Nantinya sesama wirausaha akan mengenali kita adalah seorang sosok yang punya kompetensi komunikasi yang baik. Sehingga orang-orang tersebut, rekan-rekan kita akan tertarik untuk bekerja sama dengan pihak kita dalam menjalankan kegiatan wirausaha. Baik, ini ada juga kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak selamanya juga memberikan manfaat, tapi juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, kapan? Yaitu ketika kita salah gunakan komunikasi tersebut. Jadi ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Di sini kita diberikan hambatan teknis atau hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Hambatan semantik, gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Nah, artinya apa? Kesalahpahaman ini bisa saja atau misconception ini, miscommunication ini maksud saya, bisa disebabkan oleh banyak hal. Di sini tadi dijelaskan bisa timbul karena lingkungan yang memberikan dampak, bisa saja karena salah pengiriman dan penerimaan pesan ya, salah penyampaian dan salah penulisan misalnya seperti itu bisa saja diartikan berbeda oleh pihak lain. Artinya ya ketika kita ingin menyampaikan suatu pesan, suatu informasi kepada orang lain atau pihak lain, maka kita harus menyampaikannya dengan baik dan mudah didefinisikan dengan baik agar tidak salah artikan. Apalagi menyampaikan informasi yang dapat bermakna ganda, dapat diartikan lain oleh orang lain. Itu harus dihindari. Lalu hambatan manusiawi. Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Ini ya maksudnya adalah hambatan manusiawi ini masalah-masalah pribadi. Misalnya seperti ini, si A ingin menawarkan suatu kerjasama kepada si B. Karena ada masalah pribadi, maka si A ini dengan si B ini, maka si A ini ya bisa saja dia tidak jadi berkomunikasi dengan si B. Nah, disebabkan oleh masalah-masalah pribadi yang sebelumnya pernah terjadi, misalkan ya. Nah, atau misalnya antar perusahaan, sementara leadernya ini, leader perusahaan A dengan leader perusahaan B ini ada konflik misalnya sebelumnya, konflik pribadi. Nah, ya bisa saja komunikasi antar dua perusahaan ini bisa saja terhambat ya. Nah, jadi itu masalah-masalah pribadi juga mempengaruhi proses komunikasi. Singkatnya ada 5 hambatan dalam komunikasi yaitu, nah ini disingkatkan, jenis kelamin, usia, budaya, kerja waktu, pekerjaan waktu. Nah, jenis kelamin,
usia, budaya, pekerjaan, dan waktu. Ya. Ada 5. Jadi jenis kelamin itu ternyata juga kadang menjadi penghambat dalam komunikasi. Kenapa? Karena ada kalanya seseorang itu, misalkan seorang perempuan tidak atau kurang suka berkomunikasi dengan lawan jenisnya, dan bahkan ada kalanya seorang perempuan itu suka berkomunikasi dengan lawan jenis. Jadi harus dilihat waktu, keadaan, dan situasinya ya. Kemudian usia, artinya apa? Untuk menghadapi misalkan katakanlah seseorang yang usianya sudah di atas 50-an, ya agar komunikasi tercipta atau berjalan dengan baik, ya perusahaan kita harus mengutus orang kepada seorang yang umurnya sudah di atas 50 tahun itu, ya kalau bisa utusan dari perusahaan kita umurnya jangan terlalu jauh berbeda dengan orang tersebut. Kenapa? Apabila seseorang, misalnya target kita umurnya 50 ke atas, lalu yang kita utus klien kita, pekerja kita atau karyawan kita yang umurnya masih 20-an, ya takutnya nanti tidak nyambung ya ketika proses, apakah itu proses penawaran produk misalnya, sebagainya. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Bagaimana cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi? Nah, di sini kita lihat, untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif diperlukan beberapa persyaratan, antara lain persepsi ketetapan, kredibilitas, pengendalian, kecocokan, dan keserasian. Sebelum kita lanjutkan, saya minum dulu sebentar. Baik, kita lihat kembali persepsi ketetapan, kredibilitas, pengendalian, kecocokan, dan keserasian. Jadi ya ini adalah sebetulnya hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya, tetapi kadang kita tidak memperhatikannya dengan baik. Artinya apa? Bagaimana cara supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik? Ya, yang pertama menurut saya, selain persepsi ketetapan ini, kredibilitas ini pentingnya. Kita harus kredibel. Kompetensi kita di bagian yang atau di sesuatu yang akan kita komunikasikan itu harus baik. Atau kita punya kompetensi di situ. Kita punya pengetahuan di situ, kredibel, sehingga dalam kita berbicara, kita akan dapat menyampaikannya dengan baik. Lalu ada pengendalian. Apa maksud daripada pengendalian? Pengendalian adalah bagaimana kita mengendalikan diri dalam berbicara dan bagaimana kita mengendalikan emosi kita di dalam berbicara. Kenapa? Karena di saat kita berkomunikasi dengan orang lain, terkadang sesuatu yang kita komunikasikan itu dapat memancing diri kita, memancing emosi kita tepatnya, sehingga kita juga akan terpancing dan ya kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena kita sudah emosi, lalu apa yang kita sampaikan bisa saja tidak tersampaikan dengan baik, tidak tersampaikan dengan jelas, dan informasi yang kita sampaikan itu belum tentu akurat, dan cenderung kita bisa saja menambah-nambah atau mengurangi informasi. Kenapa? Karena sudah ada emosional di sana. Nah, jadi pengendalian diri sangat diperlukan dalam berkomunikasi. Nah, lalu ada keserasian. Keserasian ini, kecocokan atau keserasian ini, ya maksudnya adalah kita harus menyesuaikan diri dengan objek tempat kita berkomunikasi. Nah, artinya seperti tadi, ketika kita
misalkan menawarkan sebuah produk, katakanlah produk yang berkaitan dengan farmasis atau obat misalnya, dan kita berkomunikasi dengan orang sakit yang akan kita tawarkan produk kita kepada mereka, tetapi di sana kita seolah-olah ya seolah-olah misalkan penyakitnya adalah penyakit yang berhubungan dengan penyakit apa ya? Katakanlah misalkan kolesterol. Sementara kita seolah menjelaskan tentang ya bisa saja ke arah gula, misalnya penyakit gula atau kepada penyakit atau bisa saja bukan penyakit, tetapi kita lebih menjelaskan tentang kebugaran tubuh misalnya, seperti itu. Sementara untuk sesuatu ini harus sesuai ya kita harus juga menjelaskan bagaimana proses penyakit gula itu terjadi, diabetes itu, lalu apa-apa saja hal-hal yang harus kita lakukan atau apa-apa saja hal-hal yang harus kita hindari serta apa solusi dari penyakit tersebut misalnya. Jadi harus sesuai dan harus kecocokan dan keserasian itu penting. Jadi itu untuk memperbaikinya. Kemudian membuat satu pesan secara lebih berhati-hati. Nah, ini penting, tadi sudah kita sampaikan juga, dalam berkomunikasi agar tidak terjadi misunderstanding antara kita dengan objek tempat kita berkomunikasi, maka komunikasi kita itu harus singkat, padat, dan jelas. Ya. Sehingga dapat kita sebut sebagai komunikasi yang efektif, dapat mengatasi berbagai hambatan yang didapati dengan memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Jadi, ternyata komunikasi yang jelas dan efektif itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja? Nah, yang pertama adalah membuat satu pesan secara lebih berhati-hati. Kemudian yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Serta yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik atas si pengirim dan si penerima pesan. Baik, kita lihat satu-satu. Membuat pesan secara berhati-hati, ya ini maksudnya agar penerima pesan dalam hal ini tidak salah dalam mengartikan sesuatu yang kita sampaikan. Minimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Artinya ketika Anda melakukan komunikasi, misalnya kerjasama antara pihak kita dengan pihak orang lain misalkan, yang ketika itu dilakukan diskusi antar dua orang misalnya atau lebih, atau diskusi antar dua perusahaan misalnya, nah lakukanlah komunikasi itu di tempat yang tidak ada gangguan orang lain, misalnya di meeting room, kemudian artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang lainnya. Apabila dilakukan di tempat yang noise misalnya, banyak noise, misalkan melakukan jumpanya di terminal misalnya seperti itu ya, di tepi jalan misalnya. Nah, ya itu komunikasi akan terganggu, sehingga konsentrasi juga akan terganggu, sehingga pesan yang disampaikan ketika berkomunikasi tidak dapat tersampaikan dengan jelas. Lalu mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Ini maksudnya adalah di ujung pembicaraan selalulah buka ruang untuk diskusi atau buka ruang untuk kita menerima respon dari lawan kita dalam berkomunikasi. Nah, seperti itu. Atau diberi misalkan, jika Anda tertarik dengan produk yang kami tawarkan, misalnya, Bapak Ibu bisa menghubungi sini atau bisa melakukan ini dan sebagainya. Itu adalah berupa umpan balik. Jadi itu. Sekarang yang kelima, kita lihat beberapa hal untuk mengatasi hambatan komunikasi. Jadi tadi sudah ada juga ini hal-hal yang lain.
Yang pertama, mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masukan dan feedback dari karyawan, menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layer informasi lebih cepat. Artinya informasi itu tidak terlalu banyak lapisnya, ya, layer atau berjenjang di informasi itu baru nyampe. Kalau bisa ya langsung sampai kepada lawan kita komunikasi. Baik itu, kemudian mempromosikan komunikasi secara horizontal, meningkatkan moral, menambah ide-ide. Lalu membuat pusat isu, karyawan bisa mengkonfirmasi isu yang berkembang. Dan yang terakhir, membuat saluran formal seperti newsletter untuk membuat berita atau informasi perusahaan. Nah, ini bisa saja berupa brosur, berupa informasi yang Anda upload di sosial media. Jadi penting untuk memaksimalkan atau untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Baik, jadi yang sudah kita bahas itu adalah bagaimana peran komunikasi di dalam kewirausahaan. Jadi sekarang kita lanjutkan ke kepemimpinan dalam kehidupan pekerjaan dan wirausaha. Sebelumnya saya izin sebentar ya. Baik, sebelumnya kita lihat apa itu kepemimpinan, leadership. Suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan untuk memotivasi orang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kepemimpinan itu bukan memimpin ya, tetapi suatu upaya penggunaan jenis pengaruh. Jadi seolah-olah dia itu sebagai tauladan di situ ya, bukan paksaan untuk memotivasi. Tujuannya adalah untuk memotivasi orang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi itu adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan melibatkan 3 unsur. Nah, yang pertama adalah unsur pengaruh, lalu ada proses komunikasi, kejelasan dan ketepatan, dan yang ketiga harus terfokus pada pencapaian tujuan. Nah, jadi yang pertama tadi pengaruh, pengaruh ini harus seorang pemimpin itu harus dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karyawannya. Dalam tanda kutip adalah pengaruh positif. Sehingga karyawannya akan dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan semangat yang tinggi. Kemudian proses komunikasi jelas dan tepat. Artinya seorang pemimpin itu dalam memberikan informasi atau dalam berkomunikasi harus jelas dan harus tepat agar pelaksanaan atau eksekusi dari perintah yang diberikan oleh pimpinan itu dapat berjalan dengan baik, cepat, dan akurat. Tetapi kalau tidak jelas dan tidak tepat ya akhirnya nanti bawahan atau karyawan kita akan sebentar-sebentar bertanya, sebentar-sebentar bertanya dan akan menghabiskan atau menyita waktu. Terfokus pada pencapaian tujuan. Apa yang harus kita capai? Apa target capaian kita? Ada target jangka pendek, ada target jangka menengah, dan ada target jangka panjang. Jadi harus fokus pada 3 target itu. Misalkan target jangka pendek kita apa? Ya harus fokus. Target menengahnya apa, serta target jangka panjangnya apa. Jadi harus kita klaster-klasterkan. Ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk target jangka pendek, dan ada pula kegiatan-kegiatan yang tujuannya jangka menengah, begitupun ada target-target yang akan nanti atau kegiatan yang nantinya akan kita lakukan untuk target jangka panjang. Unsur pengaruh. Nah, ini yang pertama kita lihat, menanamkan dan menggunakan pengaruh yang efektif dan efisien melalui motivasi eksternal. Jadi yang pertama, menanamkan pengaruh, diberikan imbalan yang sesuai harapan. Kemudian penggunaan pengaruh, proses memotivasi karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja. Nah, ini penting, memberikan honor dalam tanda kutip ya,
atau royalti kepada karyawan itu atau imbalan itu sangat penting. Kenapa? Agar mereka dapat bersemangat dalam bekerja atau termotivasi untuk bekerja. Lalu unsur proses komunikasi. Nah, pemimpin itu harus menciptakan arus komunikasi yang efektif. Nah, sedangkan untuk unsur pencapaian tujuan, pemimpin yang efektif harus memperhatikan ada tujuan individu, tujuan kelompok, dan tujuan organisasi. Nah, tapi harus diingat di sini bahwa tujuan organisasi urutannya adalah yang pertama, lalu tujuan kelompok urutannya yang kedua, dan tujuan individu adalah tujuan atau posisinya adalah posisi yang ketiga. Sekali lagi, prioritas utama adalah tujuan organisasi, prioritas yang kedua adalah kelompok, dan prioritas yang ketiga adalah kita pribadi. Tetapi walaupun kita pribadi adalah prioritas yang ketiga, kita juga harus mengutamakan diri kita, dalam artian mengutamakan ini kita harus memikirkan posisi kita harus memikirkan jenjang karir kita harus memikirkan kehidupan kita. Nah, tetapi jangan menempatkan kepentingan pribadi itu di atas kepentingan kelompok dan organisasi. Kalau Anda berlaku seperti itu, kita akan dikucilkan, lalu bisa saja akan dipecat dari tempat kita bekerja. Atau ketika Anda seorang pelaku bisnis atau seorang pebisnis, apabila Anda mementingkan kepentingan individu, katakanlah Anda seorang leadernya, maka ya karyawan Anda juga seperti itu. Mereka tidak akan loyal kepada Anda. Nah, artinya apa? Harus dipikirkan organisasi, kelompok, barulah individu. Kepemimpinan terhadap sifat. Jadi ada pertimbangan, ketegasan, pengetahuan, dan kefasihan bahasa. Nah, ini adalah yang pertama, kecerdasannya. Jadi kecerdasan itu cerdas dalam mempertimbangkan. Mana saat ini hal-hal yang bersifat skala prioritas, skala non prioritas. Jadi ini sangat penting bagi kita seorang selaku pebisnis atau seorang entrepreneur, maupun ketika Anda bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Jadi sangat penting cerdas dalam mempertimbangkan dan harus tegas. Kenapa? Anda harus punya integritas. Ketika kita selaku pebisnis dalam melakukan negosiasi dengan pebisnis lain, ya kita harus tegas. Kemudian pengetahuan ini lebih kepada kompetensi. Tadi sudah kita jelaskan, kita harus memiliki kompetensi yang bagus sehingga kita akan mudah dalam berkomunikasi dan memimpin perusahaan kita. Kemudian fasih dalam bahasa, nah ini penting. Kenapa? Ketika Anda fasih dalam berbahasa, maka sesuatu hal yang akan Anda sampaikan itu akan tersampaikan dengan jelas, baik, dan mudah diserap oleh pendengar. Lalu bagaimana dengan kepribadian? Jadi kepribadian yang baik itu adalah kepribadian seorang pemimpin itu harus mampu beradaptasi, kemudian waspada, kreatif, integritas pribadi, lalu keseimbangan pengendalian emosi, dan mandiri. Nah, ini sebetulnya tadi ada hubungannya ke yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemampuan beradaptasi. Seorang pemimpin, karakter seorang pemimpin perusahaan, katakanlah Anda seorang entrepreneur, nah kita harus mampu beradaptasi di lingkungan yang saat ini, ya katakanlah di tempat A lingkungannya seperti ini, di tempat B lingkungannya seperti ini, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat ya. Lalu waspada ini dalam tanda kutip ada 3 juga, ada waspada terhadap
waspada terhadap perusahaan kita sendiri dari orang lain, kemudian waspada kelompok kita dari kelompok orang lain, baik itu di dalam perusahaan atau di luar, dan mewaspadai diri kita sendiri. Mewaspadai diri kita sendiri itu ya jangan sampai kita termasuk dalam orang yang memikirkan pribadi atau diri kita sendiri. Lalu kreatif, nah ini penting, seorang pemimpin harus berpikir kreatif. Kemudian integritas pribadi, nah ini penting. Jadi seorang pemimpin yang punya integritas itu akan sangat dihargai oleh karyawannya. Keseimbangan pengendalian emosi. Mampu mengendalikan emosi kita di dalam saat-saat sulit, atau di dalam saat-saat kita ditekan, atau saat-saat kita melakukan negosiasi atau kerjasama dengan pihak lain. Jadi harus terkontrol emosi. Kemudian mandiri, ya mandiri dalam artian seorang pemimpin itu tidak ketergantungan dari pihak-pihak lain. Lalu bagaimana dengan kemampuan? Kemampuan ya seorang pemimpin atau seorang entrepreneur harus punya kemampuan yang pertama kemampuan untuk bekerja sama dan harus juga punya popularitas. Popularitas ini dapat kita tingkatkan dari prestasi atau prestise. Nah, kemudian pandai bergaul, keterampilan pribadinya itu pandai bergaul itu pandai menempatkan diri di tengah-tengah, baik di tengah karyawan maupun di tengah sesama entrepreneur. Lalu partisipasi sosialnya tinggi. Nah ini penting. Kenapa? Orang melihat seseorang yang berjiwa sosial itu artinya dia memperhatikan lingkungan. Kalau dia menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, dia memperhatikan karyawan, dia memikirkan bawahan, dia tidak hanya memikirkan diri pribadi. Lalu bijaksana dan diplomasi. Bijaksana, bijak, pandai menempatkan sesuatu di tempatnya, apalagi ketika berurusan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan karyawan. Lalu diplomasi ini selalu mengedepankan kerjasama, berdiplomasi, berdiskusi untuk atau dalam memecahkan sesuatu masalah, baik masalah internal perusahaan, begitupun juga dengan masalah eksternal atau antar perusahaan kita dengan perusahaan orang. Nah, sekarang ada juga liker. Efektivitas pemimpin dilihat, jadi efektivitas itu dilihat dari seorang pemimpin itu dari produktivitas jam kerjanya, kepuasan kerja pengikut, turnover karyawan, dan motivasi karyawan. Ini penting ya. Artinya apa? Seorang pemimpin atau seorang entrepreneur, jika dia pemalas ya juga tidak efektif ya, tidak produktif. Kemudian kepuasan kerja pengikutnya ya juga tidak akan puas kalau dia pemalas. Tetapi seorang pemimpin yang baik, produktivitasnya tinggi, bijaksana, maka dan berintegritas ya, maka kepuasan kerja pengikut itu akan tinggi serta akan dapat memotivasi karyawan. Tadi leaker, kemudian ada yang kedua flashman. Jadi ada faktor pemerkasa, yaitu membuang hubungan kerja, membentuk saluran komunikasi. Kemudian yang kedua ada pertimbangan, consideration, menunjukkan perilaku, persahabatan, respek, kehangatan, hubungan antara pimpinan dan bawahan. Jadi ini sangat penting diperhatikan oleh seorang pemimpin atau seorang leader dalam perusahaan. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah kita pada hari ini, mata kuliah kewirausahaan. Saya simpulkan pada intinya, dalam menjalankan kegiatan kewirausasahaan, kita harus memperhatikan dua hal ini, yaitu yang pertama komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi yang baik akan menghasilkan atau akan dapat menyampaikan pesan yang baik pula, sehingga dapat diterima di hati masyarakat, di hati
klien, di hati karyawan, dan di hati customer. Nah, bicara masalah perusahaan, maka kerjasama atau kolaborasi antar perusahaan yang Anda pimpin dengan perusahaan lain juga akan tercipta dengan baik ketika komunikasi dijalankan dengan baik. Lalu yang kedua tadi kita lihat ada kepemimpinan. Leadership style atau style kepemimpinan dalam memimpin sebuah, katakanlah sebuah perusahaan atau sebuah kegiatan kewirausahaan itu juga sangat penting. Kenapa? Seorang pemimpin yang punya integritas, yang bijaksana, serta yang punya produktivitas tinggi akan secara tak langsung akan memotivasi karyawannya. Sehingga karyawan akan punya loyalitas yang sangat tinggi terhadap perusahaan dan terhadap Anda selaku seorang pemimpin dari perusahaan itu. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.